Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nuzwirnijar, salah satu dosen dari Prodi Sistem Komputer Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu penjelasan mengenai delivery, interaction, dan assessment salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah robotika. Deskripsi mata kuliah ini adalah: mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk mengenal dasar pemanfaatan bidang ilmu teknik elektro dan komputer serta sistem mekanis dalam sistem robotika. Selain itu, mahasiswa mampu menganalisis berbagai peralatan robotika berbasis elektronika, mampu merancang penelitian untuk aplikasi elektronika dan komputer dalam sistem robotika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk bisa mengisi lapangan kerja sebagai tenaga ahli dalam bidang robotika. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi: yang pertama, capaian pembelajaran sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, capaian pembelajaran keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, capaian pembelajaran keterampilan khusus terdiri dari 3 poin, yaitu mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa pada sistem dan jaringan komputer yang mencakup perangkat keras dan piranti lunak yang diterapkan pada sistem tertanam, pengolahan sinyal digital, dan sistem komunikasi. Mampu menggunakan dan merekomendasikan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sistem komputer dan jaringan. Mampu melakukan pengujian dan pengukuran kualitas sistem baik pada perangkat lunak maupun pada perangkat keras serta memberikan rekomendasi perbaikan. Yang keempat, capaian pembelajaran pengetahuan, yaitu mampu menguasai konsep teoritis, sains alam, matematika rekayasa, sains rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem dan jaringan komputer yang mencakup perangkat keras dan piranti lunak yang diterapkan pada sistem tertanam, pengolahan sistem digital, dan sistem komunikasi. Mampu menguasai teknik penggunaan praktis di bidang teknologi komputer, menguasai teknik pengujian dan pengukuran kualitas sistem komputer baik pada perangkat lunak maupun perangkat keras. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah robotika ini adalah, yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah robotika, mahasiswa akan dapat memahami konsep robotika, mengetahui komponen-komponen yang diperlukan dalam merancang dan membangun sistem robot, serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam membangun sistem robot sederhana dan cerdas berupa robot line follower. Mata kuliah robotika merupakan mata kuliah teori, akan tetapi diperlukan kemampuan teknis agar tujuan pembelajaran terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori, metode pembelajaran akan ditambahkan dengan metode praktikum dan metode berbasis penelitian. Pada 7 pertemuan pertama akan menggunakan metode ceramah dan diskusi mengenai teori-teori tentang bidang robotika, yaitu pada pertemuan pertama akan membahas mengenai pengantar robotika yang berisi definisi dan sejarah robot, klasifikasi robot, aplikasi robotika dalam kehidupan, dan sistem robotika. Selanjutnya, pada pertemuan 2 akan membahas mengenai pergerakan robot yang berisi definisi pergerakan robot, mekanisme dan mesin, serta robot manipulator. Pada pertemuan 3 akan membahas mengenai tipe pergerakan robot yang berisi tipe gerak robot, robot beroda, robot berkaki, dan robot humanoid. Selanjutnya, pada pertemuan 4 akan membahas mengenai sistem gear yang berisi dasar-dasar hukum gear, type gear, dan persamaan matematis untuk gear. Selanjutnya, pada pertemuan 5 akan membahas mengenai sensor dan karakteristiknya dengan isi definisi sensor, prinsip dasar sensor, karakteristik sensor, klasifikasi sensor, dan sensor untuk robotika. Kemudian pada pertemuan 6 akan membahas mengenai sensor kamera dan pengolahan citra yang berisi mesin dengan sensor kamera,
pengertian pengolahan citra, dasar-dasar algoritma pengolahan citra, dan aplikasi pengolahan citra pada bidang robotika. Yang terakhir pada pertemuan 7 akan membahas mengenai kontrol robotika dengan isi materi yaitu akan membahas mengenai dasar-dasar mikrokontroler dan mikroprosesor serta aplikasi mikrokontroler dan mikroprosesor pada bidang robotika. Pada 7 pertemuan selanjutnya, kuliah akan dilanjutkan dengan metode pembelajaran berbasis penelitian, yaitu mahasiswa akan mengerjakan proyek merancang dan membangun robot sederhana yaitu robot line follower. Teknik pengerjaannya akan dipandu secara bertahap dengan memberikan tugas setiap minggu. Tugas yang diberikan berupa tugas praktikum mandiri yang dikerjakan di laboratorium. Dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan ke-8, mahasiswa akan diberikan tugas membuat proposal di rancangan robot line follower. Selanjutnya proposal tersebut akan dipresentasikan pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa diberikan tugas untuk praktikum membuat rangkaian catu daya untuk robot line follower. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa diberikan tugas untuk membuat rangkaian microcontroller. Dan pada pertemuan ke-12, tugas dilanjutkan dengan praktikum membuat rangkaian sensor untuk robot line follower. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa akan diberikan tugas membuat rangkaian aktuator. Selanjutnya, pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan membangun robot line follower berdasarkan komponen-komponen yang sudah dibuat pada pertemuan ke-10 sampai dengan ke-14. Selanjutnya, pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan diberikan tugas membuat laporan berupa laporan akhir dengan format jurnal. Dan pada pertemuan ke-16, sebagai pengganti ujian akhir, mahasiswa akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah dibangun. Pada aspek interaksi, mata kuliah robotika ini menggunakan pendekatan student centered learning, di mana mahasiswa menjadi fokus dari tugas belajar. Contohnya, pada perkuliahan teori, dosen akan memaparkan materi terlebih dahulu, selanjutnya meminta pendapat kepada mahasiswa terkait materi tersebut. Pada pembelajaran praktikum, mahasiswa ditugaskan untuk praktikum mandiri dengan didampingi oleh dosen. Metode pembelajaran berbasis proyek dan penelitian yang dilakukan akan mengajarkan kepada mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran. Mahasiswa harus memaparkan rencana proyek yang akan dibuat, kemudian mengerjakannya secara mandiri, dan terakhir melaporkan hasilnya. Proses perkuliahan dilakukan secara luring dan daring. Untuk proses perkuliahan daring menggunakan metode asinkronus dan sinkronus. Untuk metode asinkronus menggunakan media LMS Unicom dan WA Group. Sedangkan untuk metode perkuliahan sinkronus menggunakan Google Meet. Untuk aspek asesmen akan dilakukan kontak terlebih dahulu di awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui evaluasi-evaluasi apa saja yang akan dilakukan. Metode evaluasi yang dilakukan adalah tes tertulis, unjuk kerja, partisipasi, dan penilaian produk. Dengan bobot penilaian sebagai berikut. Untuk kuliah teori dan diskusi yang dilakukan pada 7 pertemuan pertama itu akan diberikan bobot sebesar 14%. Untuk tugas yaitu pada 7 pertemuan selanjutnya berupa praktikum itu akan diberikan bobot sebesar 56%. Untuk UTS diberikan bobot 15% dan untuk UAS sebesar 15%. Demikian deskripsi penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, dan berikut ini adalah rekaman video proses pembelajaran di kelas yang dilakukan pada saat kuliah daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk rekan-rekan, kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu mata kuliah robotika. Minggu ini kita pertemuan kedua. Pada pertemuan ke-1 kemarin kita sudah membahas mengenai definisi robot, kemudian jenis-jenis robot, dan manfaat robot dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita akan membahas mengenai pergerakan robot dan tipe-tipe pergerakannya. Oke. Baik, saya akan share screen dulu. Oke, screen-nya sudah terlihat? Oke, sudah terlihat screen-nya? Sudah, Pak.
Baik. Oke, kita akan membahas mengenai pergerakan robot atau robot locomotion ya. Apa itu robot locomotion? Locomotion itu sendiri itu berarti adalah sebuah pergerakan atau movement atau bisa dikatakan juga travel atau perjalanan itu jika digunakan pada robot yang mobile robot ya. Jadi kalau mobile robot kemarin sudah dibahas bahwa mobile itu pergerakannya itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, untuk ada lagi robot yang statik yaitu robot yang diam di tempat tapi dia bergerak untuk mengerjakan sesuatu ya. Nah, kemarin sudah bahas mengenai jenis robot itu. Nah, setiap robot-robot itu sendiri dia punya pergerakan ya. Yang punya pergerakan baik yang bergerak berpindah tempat atau bergerak melakukan tugas tertentu di satu tempat. Nah, ini salah satu contoh robot yang bergerak ya, ini adalah mobile robot yang bergerak dengan menggunakan roda. Di sini ada lagi robot yang bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, pergerakan-pergerakan ini itu disusun oleh sebuah mekanisme pergerakan. Ya. Jadi ada mekanisme-mekanisme pergerakan. Nah, satu pergerakan itu disebut dengan mekanisme. Tapi kalau gabungan dari pergerakan yang memiliki tujuan tertentu itu dinamakan dengan mesin. Ya. Nah, robot itu sendiri sebenarnya mesin yang memiliki kecerdasan. Kemarin kan sudah dibahas seperti itu ya. Jadi robot itu adalah mesin yang memiliki kecerdasan dan memiliki kontrol. Ya. Tapi kalau mesin yang digerakkan manual oleh digerakkan oleh manusia itu namanya mesin murni. Tapi kalau sudah digerakkan oleh sistem kontrol yang cerdas itu dinamakan dengan robot. Ya. Nah, pergerakan-pergerakan robot itu banyak juga yang mengikuti pergerakan alami dari alam atau locomotion alami. Ya, contohnya locomotion alami itu adalah pergerakan dari ulat yang pergerakannya istilahnya apa ya bahasa Inggrisnya itu atau bahasa Inggrisnya itu adalah crawling. Kemudian ada ular ya sliding merosot gitu ya sliding itu. Jadi badannya yang eh, menempel ke tanah kemudian dia bergerak dengan badannya itu namanya sliding. Kemudian ada lagi yang lari stah gitu ya dan jalan juga gitu. Kemudian ada lagi yang jumping loncat ya kodok kanguru dan lain-lain itu adalah mekanisme pergerakan. Kemudian ada lagi yang bergeraknya itu menggelinding gitu ya. Saya kurang tahu ini binatang apa ya, tapi dia bisa menggelinding. Kemudian ada yang terbang, kemudian ada yang berenang dan lain-lain. Ya, itu adalah mekanisme-mekanisme pergerakan alami. Dan biasanya mekanisme pergerakan alami itu dicontoh untuk mekanisme pergerakan pada mesin atau robot. Ya. Nah, contohnya ini adalah robot-robot yang meniru pergerakan alam. Di sini ada robot humanoid ya yang meniru pergerakan manusia. Kemudian ada lagi robot yang animaloid ya, ini animaloid semua ya. Yang ini robot ular ya, meniru pergerakan ular. Kemudian ada robot yang 4 kaki ya, meniru pergerakan hewan yang memiliki kaki 4. Kemudian ini ada robot jumping, robot yang mengikuti pergerakannya itu mengikuti pergerakan kanguru ya, atau kodok dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini ada mekanisme dan ada mesin ya. Jadi dalam pergerakan itu ada namakan dengan mekanisme, kemudian ada namakan dengan mesin. Ya. Contoh mekanisme itu dia biasanya hanya sebuah perangkat ya atau sebuah sistem yang hanya memiliki satu pergerakan ya, atau mentransformasikan dari satu gerakan ke gerakan lain dengan daya yang kecil. Biasanya seperti itu. Tapi kalau contohnya ini staples, kemudian kunci pintu, kemudian ada wiper mobil gitu ya, itu adalah mekanisme. Jadi gerakannya hanya satu, kalau wiper mobil itu dari gerakan berputar di dalamnya itu ada motor yang berputar 360 derajat dirubah menjadi gerakan yang berputarnya hanya sekitar 90 derajat itu mekanisme. Kemudian ada lagi stapler itu fungsinya hanya dia bukan sebuah mesin ya, hanya sebuah mekanisme. Kalau stapler itu dia hanya memiliki satu fungsi ya, jadi dia bisa melakukan pergerakan dan fungsinya hanya satu, jadi mengeluarkan isi stapler dan membuat isi stapler itu melipat begitu dan lain-lain. Nah, beda lagi dengan mesin itu ini biasanya gabungan dari banyak mekanisme ya. Contohnya pada mobil itu kan sebuah mesin ya, dalam kendaraan tuh ada mekanisme, nanti ada mekanisme wipernya, kemudian ada mekanisme rodanya dan lain-lain. Robot juga itu salah satu dari bagian dari mesin. Tapi tadi ya robot itu
mesin yang memiliki kecerdasan. Oke, kita lihat sekarang kita bahas mengenai mekanisme. Ada mekanisme apa aja? Ini adalah salah satu contoh-contoh mekanisme. Yang pertama itu mekanisme dasar link dan join. Dari gambar bisa kita lihat ya, mekanisme seperti ini banyak kita jumpai ya. Contohnya pada jemuran baju gitu ya, biasa dilipat kemudian dibuka, itu adalah sebuah mekanisme. Ya. Nah, itu adalah mekanisme link dan join. Nah, di dalam mekanisme link dan join ini ada yang open loop ya, yang terbuka ya, bagian jemuran baju itu ada yang terbukanya, ada yang open loopnya, ada yang closed loopnya. Ada yang closed loopnya hanya single closed loop dan ada yang multi loop ya. Kita bisa lihat mekanisme-mekanisme ini di kehidupan sehari-hari gitu. Ada lagi mekanisme slider dan crank. Jadi saya mekanisme ini merubah sebuah gerakan dari translasi, ya, gerakan lurus seperti ini ya, bergerak searah horizontal itu menjadi gerakan yang rotasi. Ya. Rotasinya itu baik 360 derajat atau rotasi sebanyak derajat tertentu. Yang penting pergerakannya itu dia berputar. Ini contohnya ya, kalau di dalam dunia nyata itu contohnya adalah gerakan kalau di dalam kereta uap itu dulu ada pistonnya ya, dia bergerakan pistonnya itu pertama bergerak maju mundur digerakkan oleh tenaga uap, kemudian pergerakan secara horizontal maju mundur itu nanti akan menggerakkan roda ya secara berputar. Ada lagi yang kedua pergerakan mekanisme crank slider, jadi kebalikannya crank dan slider. Jadi dari crank itu rotasi, slider itu adalah translasinya. Nah, merubah dari gerakan rotasi menjadi gerakan translasi dari berputar menjadi gerakan yang horizontal arah ya, translasi gitu ya. Vertikal atau horizontal jadi hanya satu arah gitu. Nah, ini contohnya pada kilang-kilang minyak yang ada kalau kita lihat di TV-TV atau di film-film itu ada kilang minyak di gurun gitu ya, di gurun pasti ada kilang minyak, di situ ada gerakannya yang berputar gitu ya, itu gerakannya berputar seperti ini dan dia nanti akan merubah gerakan translasi di dalam pipanya, jadi dalam pipanya itu dia akan bergerak naik turun, tapi di sini itu dia gerakannya itu secara rotasi gitu ya, berputar hanya berapa derajat. Itu contohnya adalah mekanisme crank dan slider. Kemudian mekanisme rack and pinion. Mekanisme rack and pinion itu mekanisme yang tersusun dari pinion. Pinion itu adalah gear ya, roda gigi bulat, dan pinion rack-nya itu adalah roda gigi yang panjang gitu ya, tidak bulat panjang. Jadi ini nanti kalau dipasang disimpan ke dalam sebuah sistem itu bisa menjadi sistem yang berotasi, gitu ya, berubah dari gerakan translasi menjadi rotasi atau kebalikan yang berubah dari gerakan rotasi menjadi translasi. Ya, contohnya kalau inputnya dari gerak yang bulat ini, maka ya, inputnya di sini, maka dia akan pergerakannya itu berubah dari gerakan rotasi awalnya di bagian input, outputnya itu menjadi translasi. Ya, atau ketika inputnya yang translasi, gitu ya, itu akan merubah menjadi gerakannya menjadi rotasi. Ya, contohnya di mainan anak-anak yang dulu dimainkannya itu di dalam wajan gitu kan, itu kan sistemnya ditarik gitu ya, saya lupa namanya itu sistemnya ditarik kemudian dia akan merubah dari gerakan translasi menjadi gerakan rotasi ya. Oh, ini ya salah satunya lagi adalah pembuka CD ya. Pembuka CD dia inputnya itu dari motor yang berotasi ya, motor DC berotasi, ketika diberikan tegangan motornya akan berputar maka CD akan keluar ya. Atau jalan kereta api yang dilengkapi rek ya. Jalan kereta api yang dilengkapi rek itu zaman dulu sebenarnya ya, zaman dulu jalan kereta apinya, atau zaman sekarang itu pada kereta api yang kereta api mainan itu roller coaster, misalnya masih ada ya roller coaster, sistemnya seperti ini. Jadi pada saat nanjaknya itu ada ininya ya, ada reknya, kemudian di dalam keretanya itu ada pinionnya yang berputar. Nah, ya itu tadi kita telah membahas mekanisme. Nah, untuk mesin kira-kira akan diilustrasikan seperti ini ya.
Kalau jadi untuk mesin itu ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah gambar banyak mekanisme, gitu ya. Ada mekanisme di sini salah satu contohnya itu adalah ada mekanisme apa di sini angin tertiup oleh apa namanya balon gitu ya. Balon di sini ada orang duduk itu satu mekanisme. Kemudian dia akan meniup angin. Nah, angin satu mekanisme angin akan menggerakkan balon ya. Balon kemudian akan terbakar oleh api di sini itu satu mekanisme lagi dan akan menimbulkan suara itu mekanisme. Nah, intinya di sini ada mekanisme, kumpulan dari mekanisme saling berkaitan. Nah, itu dinamakan dengan mesin, tapi memiliki tujuan tertentu. Jadi memiliki fungsi tertentu. Di sini fungsinya itu apa saling berkaitan itu dia akan saat akan ada terakhir mekanisme yang menyiram tanaman, ya. Oke, di sini akan ini adalah mekanisme apa mesin itu dinamakan dengan mesin. Jadi mesin itu tadi adalah kumpulan dari mekanisme-mekanisme yang saling berkaitan, ya, dan biasanya memiliki fungsi tertentu itu mekanisme. Apa itu mesin? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya sebelum dilanjutkan? Ini ya, mesin itu adalah merupakan sejumlah mekanisme yang dibangun untuk menghasilkan daya yang besar dan memproduksikan daya yang tinggi. Nah, biasanya di sini mesin itu dia dayanya kecil dari awal sampai ujungnya itu nanti dayanya akan menjadi besar. Gitu. Ada yang bertanya? Belum, Pak. Oke, belum. Ya, kita lanjut. Ya, kita akan bahas mengenai robot manipulator. Ya, jadi robot manipulator itu robot yang banyak digunakan di industri seperti saya tadi katakan. Nah, di sini robot manipulator itu terdiri dari mekanisme-mekanisme ya. Itu dinamakan dengan mesin. Nah, tadi robot itu adalah salah satu bagian dari mesin yang memiliki kecerdasan. Di dalam robot manipulator itu ada namanya join dan link, ya, ada link dan join. Nah, kemudian ada lagi apa di dalamnya ada lagi apa namanya mekanisme dari gear dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh mesin itu adalah robot manipulator. Tapi tipe join ya pada robot manipulator itu ada yang satu dop, ya satu dop itu hanya memiliki satu gerakan. Contohnya ini, dia gerakannya itu hanya berputar satu arah itu satu dop. Kemudian ada lagi yang translasi prismatik namanya itu satu dop juga jadi geser-geser seperti ini. Ada lagi join yang memiliki gerakan yang tiga dop. Ya, tiga dop itu dia berputar, ya, berputar seperti ini. Oke, apa jadi tiga dop itu bisa bergerak ke segala arah. Ya. Berikut adalah komponen-komponen robot manipulator di mana di sini ada bagian mesinnya itu sendiri. Buat ini adalah bagian mesinnya yang terdiri dari mekanisme-mekanisme, kemudian apa gabungan dari banyak mekanisme dan ada mekanisme dan lain-lain. Dan ini di sini bagian sininya itu ada motor-motornya ya, sebagai apa penggeraknya. Nah kemudian motor-motor ini nanti digabungkan ke sebuah controller, di bagian ini bagian kontrolernya dan di sini adalah apa otak dan kecerdasannya. Makanya ini adalah sebuah mesin digabungkan dengan controller itu dinamakan dengan robot. Dan di sini ada bagian kontrolnya. Oke, baik itu saja apa pertemuan kita minggu ini. Bagi rekan-rekan silakan ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, baik Dinar, silakan ada yang apa yang mau ditanyakan. Eh, Kalau dari robot manufaktur itu, Pak, kelebihan sama kekurangnya ada nggak, Pak? Oh, gitu. Iya, oke. Eh, dalam membuat robot itu biasanya robot itu memiliki fungsi tersendiri ya. Jadi di dalam apa mesin itu sebuah mesin itu dia memiliki fungsi tersendiri. Jadi tidak seperti kita yang memiliki fungsi banyak gitu ya. Contohnya untuk robot manipulator itu dia keunggulannya itu dia bisa mengerjakan sesuatu hal pekerjaan tapi dia robotnya itu tidak perlu bergerak. Jadi di tempat ya. Robotnya di tempat tapi mengerjakan satu hal contohnya di pabrik gitu kan atau di industri gitu ya. Kalau perakitan mobil kondisinya kan tetap di situ ya, robotnya tidak bergerak. Nah, itu fungsi dari robot manipulator.
Bukan kekurangan sih, tapi lebih ke desainnya yang memang tidak, robot manipulator tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa berpindah dari satu titik ke titik lain. Tapi karena kebutuhannya tidak bergerak itu, maka didesain seperti itu. Ya. Dan robot manipulator itu kelebihannya ya dia berupa bentuknya bentuk tangan ya, karena kebutuhan dari untuk apa untuk robot manipulator diciptakan itu kebutuhannya memang untuk apa berupa tangan untuk mengerjakan sesuatu yang mirip seperti manusia memindahkan satu tempat ke tempat lain menggunakan tangan. Gitu. Nanti ada lagi robot yang mobile robot, tentunya mau robot yang beroda dan lain-lain gitu ya. Seperti robot mobil yang bisa robot pembawa barang gitu dari satu titik ke titik lain itu robot fungsinya seperti itu. Nah, robot seperti itu kan tidak perlu pakai tangan gitu ya. Itu pakai tangan. Nah, nanti ada lagi kalau fungsinya mau dua-duanya ada namanya robot manipulator dipasangkan ke mobile robot ya. Jadi mobil robot bergerak tapi ada tangannya seperti robot manipulator. Itu biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan penjinak bom seperti itu ya. Tim Gegana yang punya seperti itu robot apa gabungan antara mobile robot dan static robot ya. Itu kira-kira. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya Pak. Ya, siapa yang Faisal ya? Ya, Pak. Kalau di aktuator itu kan biasa kita hubungin ke gearbox Pak. Cara kerja gearbox sendiri itu seperti apa ya? Oke. Gearbox ya. Kita dulu punya mainan apa mainan apa kalau beli mainan mobil-mobilan ada namanya gearbox katanya gitu ya. Nah, sebenarnya gearbox itu adalah itu adalah apa mekanisme dari gear. Tapi biasanya di dalamnya itu lebih dari satu gear gitu ya, minimal dua gear atau lebih banyak gear untuk memiliki daya atau torsi yang lebih banyak. Jadi kumpulan gear yang digabungkan menjadi satu di package akan menjadi kompleks ya. Makanya dinamakan dengan gearbox. Nah, ada lagi yang mau tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tanya nih. Nah, saya tanya ya. Ya, David nih, David ya. Tadi diam aja nih David. David, coba kamu sebutkan mungkin salah satu jenis dari mekanisme dan satu jenis dari mesin. Ya, mesin aja dulu, mesin. Untuk mesin mungkin ini sih Pak yang dipakai di mesin pembuat kopi dalam bentuk tangan itu Pak. Nah, itu ya, itu sebenarnya robot manipulator ya, itu adalah sebuah mesin. Nah, itu kalau copy maker yang sudah mirip tangan itu ya di banyak sekarang ya, mulai banyak itu sudah dikatakan sebagai robot. Kalau contoh dari mekanisme yang sering digunakan, ada yang tahu mekanisme? Sering kalian sedang menggunakan tiap hari mungkin? Ada lagi contohnya? Engsel pintu masuk mekanisme Pak. Nah, XLP itu mekanisme, gitu ya. Kalau, nah salah satunya yang sering kalian pegang itu adalah ballpoint yang ada springnya ya, pegasnya, itu juga mekanisme, ya. Kalau printer itu masuknya ke apa? Mesin, mekanisme, atau sudah robot? Robot Pak mungkin karena banyak mekanisme di dalamnya. Sudah apa? Robot. Robot. Ya, bukan mesin. Karena printer itu punya pemikiran jadi saya anggap robot. Iya, bisa kayak dalam printer itu sudah ada sensor, ada controller, dan ada aktuator itu dinamakan robot. Kemarin kan sudah bahas kita mengenai komponen dasar dari robot itu seperti itu. Ada sensor, input, kemudian kontrol atau microcontroller, dan ada aktuator. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya karena waktunya juga sudah habis, kuliah kita lanjutkan ke minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya menggunakan bisa menggunakan grup atau menggunakan email atau bisa WA pribadi ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.